manusia, digoda oleh setan, hawa nafsu, sahwat, jatuh dosa lagi, taubat lagi. Terus gimana kalau dosa lagi? Taubat lagi. Apa intinya? Selama Anda selalu bertaubat, tidak akan terlepas dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Indonesia kembali berduka. Sosok ulama besar telah pergi mendahului kita semua. Sosok istimewa baik di kalangan alim ulama maupun masyarakat. Tepat pada tanggal 14 Januari 2021 silam, guru besar kita Syekh Ali Jaber telah pergi meninggalkan kita semua. Sosok besar yang selalu membuat hati tenang dengan kerendahan hatinya. Kini, tepat 1 tahun berpulangnya beliau. Lalu bagaimana kilas balik perjalanan dakwah Syekh Ali Jaber? Ali Saleh Muhammad Ali Jaber, atau yang lebih dikenal dengan Syekh Ali Jaber, merupakan seorang pendakwah asal Madinah. Sebelum dikenal halayak ramai, beliau telah aktif berdakwah di negara asalnya. Pria kelahiran 3 Februari 1976 ini merupakan anak sulung dari 12 orang bersaudara. Sedari belia, beliau memang mempelajari ilmu agama dari ayahnya yang juga merupakan seorang pemuka agama. Sejak usia 10 tahun, Syekh Ali Jaber telah menghafal 30 juz Al-Quran. Dan pada usia 13 tahun, beliau telah mengamanahi untuk menjadi imam masjid di salah satu kota di Madinah. Syekh Ali Jaber menempuh pendidikan formal di Madinah sekaligus mendalami ilmu Al-Quran. Selama belajar, beliau juga rutin mengajarkan ilmu agama serta berdakwah di berbagai tempat. Bahkan, beliau juga aktif sebagai pengajar Al-Quran di Masjid Nabawi. Tahun 2008 adalah titik awal beliau mulai berdakwah di Indonesia, tepatnya di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Ia menjadi guru hafalan Al-Quran, imam salat, dan khatib di Masjid Agung Al-Mutakin, Cakra Negara, Lombok, Indonesia. Memiliki cara berdakwah yang menyejukkan, penyampaian yang sangat rinci, serta dilengkapi ayat-ayat Al-Quran dan hadits, membuat Syekh Ali Jaber disambut dengan baik oleh masyarakat di Indonesia. Membuktikan kecintaannya terhadap tanah air, tahun 2012 silam Syekh Ali Jaber resmi menjadi warga negara Indonesia. Nama beliau semakin harum saat mulai menghadiri berbagai acara pertelevisian tanah air. Syekh Ali Jaber juga membuktikan kecintaannya terhadap Islam dan umat dengan mendirikan berbagai yayasan yang diperuntukkan untuk para penghafal Al-Quran di Indonesia. Nama yang kian melambung tinggi tidak membuat beliau besar kepala. Hal ini dibuktikan dengan kedekatan beliau dengan anggota politik, namun tidak pernah berpihak. Hal inilah yang membuat beliau semakin dicintai. Bahkan ketika musibah penusukan, beliau tetap rendah hati, dengan mengatakan hal ini merupakan masalah pribadi dan ujian dari Yang Maha Kuasa. Selamat jalan guru, ilmu yang telah kau berikan akan tetap dikenang dan menjadi cahaya untuk umat manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Senang sekali saya Abi Gifran kembali menyapa para pemirsa yang ada di rumah dan pemirsa yang ada di studio semua. Untuk hari ini bersama Cahaya Hati Indonesia, spesial haul daripada guru kita Syekh Ali Jaber. Banyak kenangan, banyak sesuatu yang tidak bisa lupakan. Oleh karenanya hari ini kita sudah ditemani dengan guru-guru kita, kerabat-kerabat beliau, bahkan sahabat-sahabat dari beliau yang insya Allah akan mengenalkan kepada kita semua sosok beliau yang sebenarnya. Namun sebelumnya saya mengingatkan kepada para pemirsa yang ada di rumah dan yang ada di studio untuk tetap menjaga kesehatan, yaitu 5M, mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan membatasi diri untuk berpergian. Mudah-mudahan Allah selalu jaga kita semua. Hadir di sini ibu-ibu sehat? Nah, dari Majelis Taklim Ordul Quran. Assalamualaikum Bu, sehat? Ada juga dari Majelis Taklim Duha dan Tasbih Masjid Al-Barakah Asy-Syafi'iyah. Assalamualaikum Bu. Ada juga Majelis Ummahat Kamis Pagi Al-Barokah. Assalamualaikum Bu. Mana orangnya ya?
Ada juga dari Majelis Kajian Muslimah Asuryaniyah. Assalamualaikum Bu. Ada juga dari Majelis Tahlim Syahida. Assalamualaikum. Ini baju seragamannya sama, hitam semua ya. Alhamdulillah, senang sekali semuanya mukanya cerah-cerah. Alhamdulillah. Baik, kita hari ini ditemani oleh guru-guru kita yang Masya Allah ada di tengah kita semua. Di antaranya ada salah satu orang yang begitu dekat dengan Syekh Ali Jaber, adalah adik beliau. Assalamualaikum Syekh Husain Jaber. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Ustaz. Kaif halukum Syekh? Alhamdulillah Masya bikhair Allah. wa afiyah barakallah. Allahumma salli ala Muhammad. Yang kedua, guru kita yang Masya Allah beliau selalu terus menginspirasi untuk Syekh Ali Jaber, yakni Abi Kiai Haji Yusuf Mansur. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullah. Sehat Abi? Sehat, jadi kangen sama si Ali ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kelihatan banget Abi kayaknya lagi rindu ya. Ya, dan makin nggak ada orangnya makin kita kangen. Masya Allah. Siap, tahan Bi. Siap. Ada juga Kiai Muhammad Alwi. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Dan yang terakhir adalah Bapak Haji Ari Pribadi. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini adalah keluarga, guru, sahabat. Kita dengarkan Syekh Ali, Syekh Husain Jaber, bagaimana pesan beliau saat dimana beliau menjelang daripada Allah angkat beliau. Mungkin ada pesan-pesan yang memang pemirsa harus tahu, karena pemirsa sangat tahu kalau Syekh Husain ini begitu dekat sama beliau. Apa pesan dari Syekh Ali, Syekh? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selalu pesan dari almarhum, santai dulu. Santai dulu. Santai. Kan kita sifat kita orang Arab, buru-buru, cepat, panas. Santai dulu. Santai dulu. Begitu kita santai, kenapa? Kalau di Indonesia beda dengan Arab Syekh Husain. Di Indonesia pelan-pelan, santai aja. Bisur'ah, cepat-cepat. Gak ada di sini. Gak ada. Itu misal kalau ada berjanjian sama orang Indonesia, sebentar lagi saya datang. Itu artinya 5 jam. Iya, gak apa-apa. Iya. Kayaknya saya tahu banget ya. Karena benar. Kalau dengan pemahaman kemarin kita bawa pemahaman Arab, sebentar berarti 5 menit, menjadi 5 jam di sini. Kata Syekh Ali Jaber, santai dulu. Betul. Kalau kita santai, berarti insya Allah tidak ada salahnya. Lebih tenang hati kita. Yang kedua, sabar. Sabar. Di Indonesia banyak belum tahu, belum faham. Walaupun dalam fikiran kita, dalam cara dakwah atau dalam pemahaman agama, seharusnya sebagai orang Muslim sudah faham, sudah tahu. Di Indonesia banyak belum tahu. Dari nol kita mulai di Indonesia. Jangan fikiran kita seperti Arab. Mereka sudah tahu ini, jadi kita lanjut. Gak ada begitu. Di Indonesia fikiran kita mulai dari nol aja. Santai, sabar. Mereka mau buka hatinya dulu. Yang kita lihat Syekh Ali Jaber dalam ceramahnya, dalam dakwahnya, tidak bagi ilmu, tapi bagi hati. Sayang kepada mereka, sayang kepada jamaah. Kata Syekh Ali Jaber, kalau mereka sudah siap buka hatinya, mau, udah selesai. Apapun yang kita isi, mereka terima dengan senang hatinya. Tapi buka hatinya dulu. Karena itu yang kita lihat sekarang sudah 1 tahun almarhum sudah wafat, tapi nama beliau masih ada. Masya Allah, Syekh. Jamaahnya masih ada, ilmunya masih ada. Mereka subhanallah semua di mana-mana. Oh, saya belajar dari almarhum yang surah Al-Kahfi hari Jumaat. Saya belajar dari almarhum doa-doa sebelum tidur yang 3 kali tiup baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Saya sederhana sekali ilmu beliau.
Yang penting mereka dulu siap menerima, buka hatinya. Harus kita dekat dengan jamaah dulu. Mereka buka hati, kita berikan ilmu, baru mereka mau ikut. Jadi Masya Allah. almarhum sederhana sekali. Siap. Sederhana sekali. Di Indonesia jadi oranglah sederhana dan selalu jaga ikhlasnya biar Allah Subhanahu wa taala buka hati-hati mereka biar semuanya sama-sama kumpul lagi di dalam surga Allah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Syekh Husain. Masya Allah, pesan yang begitu luar biasa. Yang dimana ini perlu kita contoh. Bahwa Syekh begitu ikhlas, begitu sederhana. Sebagaimana kata Rasulullah, at-tawadu rafa Allah. Rendah hati itu bisa ngangkatin derajat kita semua. Terima kasih Syekh Husain. Kita ke Abi Yusuf Mansur. Abi adalah sosok sahabat yang dekat dengan beliau. Bahkan di akhir-akhir penghujung hayat beliau, Abi begitu luar biasa memuliakan beliau. Bahkan setiap acara off air maupun on air, Abi selalu bersama beliau. Hatta ada kabar kalau Abi pun yang ikut serta berjuang beliau masuk ke media. Seperti apa Syekh Ali Jaber menurut Abi? Cuman satu orang di Indonesia loh yang manggil saya Abi. Ini dia doang. Gue tua bener ya. Panggil Om aja apa? Iya, Om? siap. Saya berasa anak kalau gini jadinya. Iya betul yang disampaikan sama Syekh Husain. Syekh Ali ini orang Arab yang pinter ngelucu gitu. Humoris, di mana-mana bikin seneng orang, bikin ketawa orang gitu. Dan selalu bikin kejutan. Saya ingat Bang Haji Alwi, Kiai Muhammad Alwi, Bang Haji Arif, waktu pertama kali kita ajak ke TV. Waktu kita ajak ke TV pertama kali ini, belum ada yang kenal kan. Zaman itu izin Allah Subhanahu wa taala. Dia ngomong lah pakai bahasa Arab full pakai bahasa Arab. Pokoknya ngomong pakai bahasa Arab terus. Ibu-ibu bengong gitu. Habis begitu, terus dia ngomong pakai bahasa Indonesia. Ini paham nggak? Langsung ketawa. Wah, ternyata saya bisa bahasa Indonesia gitu. Habis itu ngomong bahasa Indonesia luar biasa. Dan pertemuan saya dengan beliau, Syekh Husain, itu ada berita datang. Ada seorang syekh pengajar di Masjid Nabawi, tapi mau ngajar alif-alifan di Masjid Sunda Kelapa. Saya langsung cari itu beliau. Saya mau datengin kok bisa nih. Cuman ngajar alif-alifan, maaf ya. Saya salah ngomong seperti ini. Karena justru ngajar alif-alifan itu yang paling mulia. Tapi ini bahasa kita lah. Maksudnya pengen saya tuh jangan cuman itu, sayang nih harus Indonesia gitu. Begitu saya datang di luar dugaan, beliau tuh tawadunya minta ampun. Ketemu saya itu nunduk Bu. Nunduk luar biasa. Karena dia tinggi. jadi begini saja. Gambaran tingginya tuh gini ya, Maaf nih, mana kamera mana? Syekh Husain maaf, Fadl. Ya. Nah, ini Syekh Husain, segini nih udah tinggi kan? Udah tinggi. Nah, Syekh Ali tuh lebih tinggi lagi. Iya bener, betul. Iya. Subhanallah, kalau ketemu tuh beliau gini kan, pelok ini. Nah gitu, nunduk loh luar biasa. Dan saya kalau nyium Syekh Ali itu selalu nyium pusernya. Luar biasa gitu. Dan dia salah satu keistimewaan akhlaknya adalah tidak suka menunjukkan dia lebih tinggi. Jadi kalau ngomong sama saya kayak begini nih, ini ada satu trap gitu, maka dia akan mempersilahkan saya duduk di trap atas dan dia duduk di trap bawah. Kenapa kata dia? Ana tidur pun lebih tinggi dari antum. Jadi ada berdiri, ada duduk, ada jongkok gitu kan, ada tidur. Tidur aja lebih tinggi Ana katanya.
Jadi itu keistimewaan akhlaknya ya dari Masya seorang Allah. Syekh Ali. Terima kasih Kiai Yusuf Mansur, Masya Allah. Banyak kenangan yang beliau ceritakan. Kita dengerin satu orang yang begitu dekat dengan Syekh Ali Jaber, Bang Haji Arif pribadi. Bang Haji Arif, bagaimana kenangan hal yang tidak bisa dilupakan bersama Syekh Ali Jaber? Singkat aja Bang Haji Arif. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ditanya kenangan, mungkin agak berat buat saya. Karena amanahnya juga sangat berat. Beliau ingin menciptakan 1 juta penghafal Quran. Allahumma sholli ala Ya, di sisi lain beliau mengatakan bagaimana dengan teman-teman dan sahabat tunanetra. Ya, bisa nggak kita ciptakan untuk menjadi penghafal Quran? Jadi dalam perjalanannya berdakwah, saya bersama beliau almarhum membagikan Quran Braille digital. Ya, dari Aceh sampai Papua. Alhamdulillah sekarang sahabat-sahabat tunanetra di bawah naungan Rumah Aspirasi Tunanetra sudah minimal hafal 5 juz dengan Quran Braille digital. Alhamdulillah. Dan bagi mereka yang hafal Quran di atas 5 juz, kita akan umrohkan. Amin. Dan alhamdulillah di tahun 2019 sudah hampir 150 orang kita umrohkan. Masya Allah. Nah ini yang menjadi beban buat saya, tapi membahagiakan juga buat saya. Karena dari pintu itu insya Allah kita akan masuk dengan pintu sedekahnya Quran Braille digital. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Dan ini ada sahabat saya juga Sekjen Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia, Bapak Sony, ya, yang hadir di tengah-tengah kita juga. Mungkin Bapak dan Ibu yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, di haul ini kita sama-sama mendoakan almarhum, insya Allah husnul khotimah. Amin. Itu aja yang bisa saya Amin. sampaikan. Terima kasih Bang Haji Arif pribadi. Mungkin sedikit saja dari Kiai Haji Muhammad Alwi, sedikit saja tentang Syekh Ali Jaber. Baik, perkenalan Al-Fakir dengan Syekh Ali Jaber pertama kali saat mendampingi almarhum ayahanda Kiai Haji Abdul Rashid Syafi'i saat umroh di kota Madinah. Jadi ketemu Syekh Ali Jaber pertama adalah pertemuan pertama juga ayahanda Kiai Haji Abdul Rashid Syafi'i dengan Syekh Ali Jaber yang kebetulan menyampaikan tausiah kepada rombongan umroh yang telah berumroh. Pulang dari sana mereka bertukar telepon, kemudian saling bertukar informasi mengenai keadaan-keadaan agama Islam di Indonesia. Dan selanjutnya ayahanda menceritakan ada rintisan pesantren Al-Quran di Pulau Air Sukabumi, dan pada satu masa ingin mengundang Syekh Ali Jaber untuk hadir dalam acara milad pesantren. Namun karena satu dan lain hal beliau tidak bisa hadir, dan sebagai bentuk penyesalan Syekh Ali Jaber karena tidak bisa hadir, beliau datang langsung ke rumah ayahanda memohon maaf atas ketidakhadirannya, dan beliau mengajak ayahanda untuk berangkat ke Singapura mengikuti rangkaian Maulid di Singapura. Masya Allah, terima kasih. Jadi tentu saja keduanya di depan jamaah saling bercerita tentang ketawaduan masing-masing. Dan kami berharap bahwa Syekh Hussein bisa kita merealisasikan mimpi kedua orang tua kita. Amin. Untuk bisa menyambung silaturahmi dari keluarga Syekh Ali Jaber dengan pesantren Al-Quran Kiai Haji Abdullah Syafi'i Asyafiyah di Pulau Air Sukabumi. Amin. Terima kasih Guru, Masya Allah, luar biasa. Banyak kenangan, banyak hal yang kita tidak pernah tahu, dan insya Allah ini betul-betul jadi hal yang sangat luar biasa, dan mudah-mudahan jadi amal yang terus mengalir untuk Syekh. Dan beliau pun terus, syiar beliau tidak akan pernah terhenti, apalagi ada Majlis Ta'lim El Madinah Syekh Ali Jaber yang insya Allah ini akan terus menjadi estafet daripada perjuangan beliau. Mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dikumandangkan oleh Syekh Odai. Kepadanya fa'alaihi tafadhal. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu
ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia spesial Haul Syekh Ali Jaber. Alhamdulillah kita hari ini betul-betul diberikan banyak sekali keberkahan. Alhamdulillah. Senang nggak Bu? Masih kuat? Masih segar? Masih semangat? Sudah siap mendengarkan ceramahnya dari Syekh Husain? Udah nggak sabar? Oke, siap kita dengarkan tausiah dari Syekh Husain Jaber. Tema yang akan diangkat adalah keteladanan Rasulullah yang diamalkan oleh almarhum Syekh Ali Jaber. Kepada beliau kita persilahkan. Shallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله والشكر لله. Di kesempatan yang luar biasa ini kita belajar dalam perjalanan dakwah. Contoh baik kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Contoh baik kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara dakwah beliau, niatnya, fikirannya, semuanya sudah ada dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggal kita ikuti jalur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang diamalkan oleh almarhum Syekh Ali Jaber. Syekh Ali Jaber begitu pindah ke Indonesia, subhanallah, melihat kondisi Indonesia beda dengan Arab. Dan memang itu hikmah. Karena kata Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah
wajadilhum billati hiya ahsan. Masuk Indonesia, ternyata orangnya beda, bahasanya beda, fikirannya beda, keadaannya beda. Syekh Ali Jabir mulai dari nol di Indonesia. Belajar dakwah lagi sesuai keadaan mereka di sini. Hadithun nasa bima ya'qilun. Bicaralah dengan manusia sesuai akalnya, sesuai mahamannya. Itulah kelebihan Syekh Ali Jabir di Indonesia. Dia bisa menyesuaikan Arab dengan cara Arab, Indonesia dengan cara Indonesia. Karena itu di Indonesia pelan-pelan, sedikit demi sedikit, tapi ujungnya berhasil. Ya benar. Kita keliling, kadang-kadang kita masuk kota dan kadang-kadang kita masuk kampung. Bahasa kota beda dengan bahasa kampung. Kalau kita di kampung bahas masalah fikih atau perbedaan pendapat atau empat mazhab, mana mereka bisa faham? Syekh Ali Jabir dalam dakwahnya ikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat Rasulullah, orang badan basir, datang dari jauh-jauh, "Ya Rasulullah, berikan kepadaku belajaran." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qul subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar." Kata sahabat, "Ya Rasulullah, ini semuanya untuk Allah. Ini semuanya subhanallah walhamdulillah, itu untuk Allah. Untuk saya apa?" Kata Rasulullah, "Kalau sudah baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sebanyak-banyaknya, ucapkan Allahumma ghfirli warhamni wahdini warzuqni." Ini untukmu. Jadi di sini apa yang kita belajar? Orang dari jauh-jauh datang, orang kampung, gak boleh kita berikan ceramah 1 jam. Gak masuk. Tapi yang sederhana tapi bermakna. Bisa dengan amalan ini, dia masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu kita safari dakwah bersama almarhum Syekh Ali Jabir, dia menamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dakwah dengan akhlak lebih utama dengan ilmu. Dalam safari dakwah kita masuk dalam hutang di sana, kampung yang jauh. Kata mereka, sampai di sana kita sudah capek benar. Dan 5-6 jam harus balik lagi habis acara karena di sana tidak ada hotel, tidak ada. Jadi baksa balik lagi ke kotanya. Capek banget. Luar biasa perjalanannya. Tetap sabar. Keadaan kampung beda dengan keadaan kota. Persiapan orang kampung beda dengan persiapan orang kota. Terimalah dengan senang hati. Selalu menenangkan hati mereka. Memang itu cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya teman, sahabat yang sayangi oleh Rasulullah. Tiba-tiba Rasulullah SAW datang, peluk sahabat itu dari belakang. Rasulullah bercanda. Kata Rasulullah, "Siapa yang beli hamba budak ini? Siapa yang beli hamba budak ini?" Orangnya kaget. "Saya bukan budak, saya bukan budak, saya bukan." Tak terasa, tak sadar itu Rasulullah.
Begitu akhirnya melihat Rasulullah, ya Allah. Jadi tidak bergerak, diam dan mundur gitu. Biar kena badannya sama badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, ya Rasulullah, kalau engkau jual saya tidak ada harganya. Saya siapa? Orang kamu gak punya apa-apa, gak punya kelebihan. Di sini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walakinnaka indallahi ghali. Tapi di mata Allah kamu sangat mahal. Menenangkan hati mereka. Itulah cara Syekh Ali Jabir bersama orang-orang di kampung. Kita masuk, Syekh Ali Jabir masuk ke rumah saya di sini. Kita masuk, mereka siapin tempat yang khusus. Syekh Ali Jabir dulu duduk di sini. Masa Syekh Ali Jabir habis acara mau mampir sampai di sini? Ya, walaupun capek, walaupun jauh-jauh, tetap kalau ada yang panggil, bisa terima, dia terima. Datang, duduk, santai, makan. Sudah makan, tolong Syekh, berkahnya. Makan lagi. Walaupun kenyang, walaupun tidak cocok makanannya, makan lagi. Menenangkan hati mereka. Ahabbul a'mali ila Allah sururun tudkhiluhu ala muslim. Amalan yang paling dicintai oleh Allah, rasa kebahagiaan dalam hati orang muslim. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selalu ikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selamatan kita, kenikmatan kita, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa Syekh Husain. Begitu menarik yang disampaikan oleh beliau. Silakan duduk Syekh Husain. Masya Allah Bu, begitu luar biasa amalan yang dilakukan oleh Syekh Ali Jabir selama hidupnya. Beliau selalu gemar nyenangin banyak orang. Bu, ini mah suami nggak dikasih makan. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Ayo senengin suami kita. Insya Allah setelah ini kita akan bincang-bincang dengan keluarga besar, guru dan kerabat daripada Syekh Ali Jabir. Tetap di Cahaya Hati Indonesia. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia spesial Haul Syekh Ali Jabir. Pemirsa, tadi kita telah sama-sama menyaksikan tausiah dari Syekh Husain yang Masya Allah menyejukkan kepada kita semua. Dan Alhamdulillah saatnya kita sekarang lebih dekat akan mengenal dengan sosok almarhum Syekh Ali Jabir yang hari ini luar biasa dan spesial. Cahaya Hati Indonesia menghadirkan keluarga besar beliau. Namun sebelum kita berbincang lebih dalam dengan keluarga besar daripada almarhum Syekh Ali Jabir, mari kita lihat dulu, saksikan bersama video cuplikan dari kerabat-kerabat almarhum Syekh Ali Jabir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Ali Jabir adalah salah satu teladan kita dalam berdakwah dan mengajarkan Islam. Beliau walaupun bukan orang Indonesia tapi memiliki kecintaan kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Dakwah beliau pun didasarkan pada teladan dan sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dakwah yang adem, tentram, dan sekaligus mencerahkan. Mengenang, mengingat, mendiang Allah yarham Syekhul Mahbub Syekh Ali Jabir Al-Faghir bukan baru sekali bersama beliau di saat mengisi acara-acara religi dalam setiap acara TV maupun acara-acara off-air. Termasuk 2018 Al-Faghir mengundang langsung beliau ke kediaman Al-Faghir di acara Maulidur Rasul. Di saat mengingat Allah yarham Syekh Ali Jabir, satu seperti bahasa Nabi, Quran berjalan karena beliau hafal 30 juz. Yang kedua,
walaupun hafal 30 juz selalu mengedepankan akhlak yang Masya Allah. Akhlaknya Masya Allah, betul-betul menjadi pelajaran buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Zaki Mirza. Alhamdulillah semasa hidup Syekh Ali Jabir saya sempat ketemu dengan beliau, makan bareng, bahkan ngobrol dan banyak belajar lah dari beliau. Suatu hari pernah saya ajak makan beliau ke restoran bubur ayam khas Jakarta. Beliau nggak tahu, tiba-tiba sampai di parkiran, beliau tanya, Ustadz kita mau makan apa? Sambil saya tunjuk pelangnya, saya bilang kita mau makan bubur ayam khas Jakarta, Syekh. Beliau ketawa, sambil ngelus-ngelus pundak saya, beliau bilang, Ustadz, kalau bubur ayam buat saya nggak nendang, Ustadz. Cuma sampai di kerongkongan doang, nggak sampai ke bawah katanya. Saya ketawa karena memang bahasa Indonesia beliau masih terbata-bata. Waktu itu tahun 2016 kalau nggak salah. Saya tanya, terus saya mau makan apa? Nasi Arab di mana enak, Ustadz? Udah saya bawa ke Condet, beliau dengan adiknya, saya Muhammad Jabir, makanlah di situ. Kepala kambing beliau habis satu kepala. Terus disitulah saya mulai banyak kenal beliau, ternyata punya sisi humoris yang nggak setiap orang tahu gitu. Bahkan beliau menyampaikan kalau berdakwah harus dengan lembut, santai, ada humornya sekali boleh. Terus saya didoakan, Ustadz Zaki mudah-mudahan semakin istiqomah, semakin berkah. Amin ya Rabb, saya jawab. Syekh Ali Jabir buat saya sosok yang menginspirasi dakwah saya. Subhanallah tabarakallah. Sahabat-sahabat dari almarhum Syekh Ali Jabir begitu kehilangan. Kebaikan beliau tidak mudah untuk dilupakan. Ini dengan sahabat, apalagi dengan keluarga besar beliau yang setiap hari, yang setiap waktu selalu ada dan bersama dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Cahaya Hati Indonesia menghadirkan keluarga besar dari Syekh Ali Jabir. Di antaranya adalah Ummu Fahad. Assalamualaikum Ummu. Yang kedua ada Umi Deva. Assalamualaikum Umi. Yang ketiga ada Abdullah. Assalamualaikum Abdullah. Terakhir adalah adik dari Syekh Ali Jabir adalah Syekh Husain. Assalamualaikum Syekh. Masya Allah, sebuah kebahagiaan buat kita semua pemirsa. Hari ini bisa lebih dekat untuk mengetahui bagaimana keseharian Syekh Ali Jabir semasa hidup beliau. Kita tanya terlebih dahulu kepada Ummu Fahad. Ummu, saat dimana ketika beliau masih hidup bersama Ummu, bagaimana Syekh Ali Jabir dalam mengurus rumah tangga dan menjadi contoh dalam rumah tangga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Ali di rumah beda ya sama keluar. Di rumah sama keluarga beda, bercanda sama anak, sabar, mainan, manja. Dia berapa kali bilang saya anak yang ketiga. Dia misal tidak ada kerja, suka masak, suka kumpul sama keluarga, dakwah. Dia lurus tausiah, salat waktu azan cepat salat, sedekah subuh, ada masalah sakit atau capek atau sedih, zikir dan sedekah lebih baik, alhamdulillah. Baik, Masya Allah, begitu banyak kenangan bersama Ummu Fahad. Sampai beliau katanya selalu masak. Benar Ummu? Seperti apa, bagaimana itu Ummu? Sampai luar biasa. Suka masak mandi sama Bukhari. Ini. Masak mandi, Masya Allah. Seorang Syekh Ali Jabir yang kita pemirsa nggak pernah tahu. Ternyata sering masak untuk keluarga, subhanallah. Umi, apa yang nggak bisa dilupakan dari Syekh, dari nasihat beliau untuk Ummu? Waktu salat, cepat salat. Tidak pakai HP, tidak nonton, cepat salat. Sama zikir, sama sedekah subuh. Masya Allah. Pasti Umi ngerasa kehilangan banget. Kehilangan banget dengan Syekh Umi? Pasti. Iya, pasti. Masya Allah. Kita semua merasakan apa yang Umi Fahad rasakan sekarang.
luar biasa. Tapi beliau kuat, tegar, menyampaikan kenangan dengan Syekh Ali Jabir begitu luar biasa. Terima kasih Umi, mudah-mudahan ini benar-benar jadi inspirasi buat kita. Saya mau tanya ke Umi Deva. Umi, selama Umi bersama Syekh Ali Jabir, ada pernah kabar Umi pernah bermimpi ketemu dengan Syekh? Mungkin boleh diceritakan Umi ke pemirsa, biar pemirsa tahu bagaimana mimpi ini, mudah-mudahan bisa ngobatin kangennya pemirsa ke almarhum Syekh Ali Jabir. Silakan Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Terima kasih kepada Cahaya Hati Indonesia yang telah mengundang kami mengenang Syekh Ali Jabir rahimahullah ta'ala. Tadi pertanyaannya mengenai mimpi. Masya Allah, mimpi adalah suatu rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alhamdulillah ketika Allah yarham berpulang, sebelum beliau wafat, sholat subuh, jam 9 beliau wafat, saya sholat subuh, beliau meminta kitab, tolong ambilkan kitab. Itu sebelum beliau wafat. Kemudian saya ambilkan kitab, kemudian beliau pergi. Setelah beliau wafat, pernah suatu malam beliau tiba-tiba datang ke saya, memeluk dari belakang. Saya seperti melihat tangan beliau, dan saya melihat, loh kok pulang? Kemudian saya tanya, Syekh pulang? Bukannya Syekh sudah tidak ada, kok pulang? Lalu beliau berkata, kamu gak percaya saya sudah tiada? Kamu gak percaya saya sudah meninggal? Percaya, kan saya udah meninggal. Lalu beliau tertawa gitu, sambil tidur di sebelah saya. Beliau mengatakan, saya belum pernah meninggal, saya tidak meninggal. Saya tidak meninggal. Betul Syekh, tidak meninggal. Kemarin kan kita urus jenazah Syekh. Waktu itu kurang lebih 1 atau 2 hari ba'da Syekh berpulang. Tidak, saya tidak meninggal. Terus beliau tertawa, terus kemudian tidur. Dan itu yang betul-betul beliau seperti betul-betul ada. Saya bisa merasakan beliau datang. Baik. Saya bisa melihat tangannya. Saya bisa melihat beliau berbicara pada saya. Masya Allah, Umi, luar biasa. Begitu luar biasa. Ini bukan sesuatu yang mudah, kecuali hanya kecintaan yang bisa menyatukan cinta. Umi, satu hal yang saya mau tanyakan lagi. Dari selama Umi bersama Syekh, ribuan waktu melewati bersama, hari-hari bersama, hal apa yang membuat Umi merasa bersyukur bersama Syekh? Saya bersyukur ketika kami lagi sholat berjamaah. Di rumah, beliau paling suka adalah mengaji. Jadi kalau beliau pulang pasti beliau akan istirahat. Sering pada saat-saat tertentu beliau selalu menghatamkan Quran 3 hari sekali. Jadi ketika beliau pulang, beliau senang kalau misalnya sedang khatam. Dan saat-saat yang paling membahagiakan bagi kami adalah ketika sholat berjamaah. Karena satu, bacaannya Masya Allah, itu merupakan
Dan sering sekali beliau menangis ketika membaca menjadi imam. Dan ketika mau berpulang, beliau sering melafalkan surat Al-Baqarah mengenai musibah, mengenai saya lupa ayatnya, yang innalillahi wa inna ilaihi rajiun, siapa yang mengucap ya. Kemudian juga Al-Kahfi mengenai kitab, barang siapa, kitab apakah ini? Ini adalah kitab yang tidak tertinggal sama sekali. Jadi setahun belakangan itu memang beliau banyak membaca ayat-ayat yang banyak mengenai kematian. Masya Allah. Iya, tapi saat-saat yang saya tidak lupakan adalah, ya sebenarnya banyak sekali ya, tapi ya beliau itu adalah bisa saya katakan selalu mengikuti jejak Rasulullah. Allahumma Muhammad. Selalu mengikuti jejak Rasulullah. Jadi seperti miniaturnya. Dan ketika sholat jamaah, Masya Allah, Alhamdulillah, saya selalu bersyukur pada Allah dan saya merasa tidak pantas diberikan hadiah yang sebegitu indahnya oleh Allah ke dalam kehidupan saya, karena saya masih dalam tahap belajar di dalam agama. Tapi beliau berikan seorang ahlul Quran, seorang Quran berjalan, qurrata a'yun, yang selalu membahagiakan semua keluarga. Saya, Ummu Fahad, semua adik-adik, ayah, ibu, semua. Beliau selalu membawa kebahagiaan. Masya Allah, subhanallah. Luar biasa, ini yang tidak pernah kita ketahui pemirsa. Ternyata Syekh Ali Jabir begitu dekat dengan keluarga. Kehadirannya begitu selalu memberikan kebahagiaan banyak kepada keluarga besarnya. Kita dengarkan dari Syekh Husain. Syekh Husain adalah adik kandung dari Syekh Ali Jabir. Tentu beliau dari sama-sama bersama dari kecil sampai dakwah bersama, sampai mungkin beliau pun masih gak percaya kalau Syekh Ali Jabir meninggalkan ini. Bagaimana menurut Syekh Husain tentang Syekh Ali Jabir? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Alhamdulillah wa syukru lillah. Alhamdulillah atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang memang berat sekali bagi kita. Tapi alhamdulillah, karena banyak orang, keluarganya maupun jamaahnya sudah mimpi almarhum, dia lagi nikmati surga Allah Subhanahu wa taala. Itu berkali-kali dan banyak sekali. Karena itu kita tidak sedih. Sana lebih baik daripada yang di sini. Allah melihat Syekh Ali Jabir dalam beberapa tahun terakhir ini, dia betul-betul capek. Berkali-kali masuk rumah sakit. Saking capeknya, gak mau istirahat. Dan tidak pernah dia istirahat. Walaupun dia sampai Madinah, tidak pernah istirahat. Sampai jatuh, masuk rumah sakit, itu istirahatnya. Dan contohnya, yang kemarin kejadian di Lampung, setelah ditusuk itu, asar. Habis maghrib, mau keluar dari rumah sakit. Kata dokter, istirahat dulu, gak mau. Kasihan, jamaah Isya sudah lama nunggu ini. Harus kita ikut. Langsung lanjut. Langsung lanjut. Keluar dari rumah sakit walaupun dalam keadaan itu, tapi lanjut acara Isyanya. Subhanallah. Dan subhanallah, yang mungkin jamaahnya banyak belum tahu. Atau mungkin sampai istri-istrinya belum tahu. Karena saya paling dekat kepada almarhum. Saya orang yang pertama masuk Indonesia bersama almarhum Syekh Ali Jabir. Syekh Ali Jabir masuk Indonesia pertama kali waktu dia nikah tahun 98. 98 saya. Saya masuk tahun 2000. Hey. Dari tahun 2000 saya selalu bersama Syekh Ali Jabir.
awal-awal niya kita Dakwah cuman bersama. enggak main bola. Oh, main bola. Main bola. Luar biasa. Belum Zaman dakwah itu, saya masih main bola. Iya, kan niat kita dulu, niat kita datang ke Indonesia silaturahmi kepada keluarga kita yang di sini. Sekalian main bola. Tapi sekalian juga karena setiap masuk masjid, oh Syekh tolong jadi imam. Kita jadi imam. Habis itu ada talaqi al-Fatihah, bikin daurah-daurah untuk pesantren-pesantren. Dari 2000 sampai 2008 baru kita pindah ke Jakarta. Sebelumnya kita di Lombok aja. Dari 2008 sampai 2018 saya keliling seluruh Indonesia bersama almarhum. Bersama Syekh Ali Jabir, seluruh Indonesia. Saya waktu itu belum bisa bahasa Indonesia. Jadi tugas saya menjadi imam. Syekh Ali Jabir ceramah, saya menjadi imam. Dan banyak rahasianya. Luar biasa, Syekh Ali Jabir adabnya, tawaduknya tidak masuk akal. Rendah hati luar biasa. Subhanallah, kalau saya ingat ya, banyak cerita-ceritanya, saya ada. Saya lagi duduk sama Syekh Ali Jabir, lagi bicara sama anak kecil. 5 tahun, 6 tahun datang berbicara sama Syekh Ali Jabir. Tiba-tiba datang mantri. Syekh, menterinya di belakang ini. Lanjut bicara sama anak. Lanjut bicara sama anak. Ya gak apa-apa. Ini duluan ini. Ini duluan. Sampai selesai baru. Itu luar biasa. Mohon maaf. Jadi mantri sampai malu jadi berdiri di belakang. Sampai selesai baru lihat. Dan begitu subhanallah dalam safari dakwah. Kita masuk Indonesia sampai dalam hutang. 6 jam, 7 jam, 8 jam darat. Capek banget. Tapi begitu setelah sampai tempat acara, santai-santai aja, isi acara, habis acara, 1 jam untuk foto-foto, gak apa-apa. Capek Syekh, kita istirahat dulu. Antri ya Syekh? Antri orang banyak. Ya. Dan yang luar biasa, kan Syekh Ali Jabir tinggi. Datang jamaah mau foto-foto sama-sama atau salaman, belok-belokan gitu. Tarik Syekh Ali Jabir, tarik. Sakit kasihan, lehernya sakit. Tarik ke bawah. Ya, sabar. Sabar. Saya bilang Syekh Ali Jabir, jangan terlalu begitu, nanti mereka gak berhenti-berhenti gitu. Kata Syekh Ali Jabir, kalau memang bisa kita menenangkan hati mereka, membahagiakan hati mereka, gara-gara 1 foto 1 menit kita tahan di sini untuk foto-foto, gak apa-apa. Bagaimana kita berikan kebahagiaan kepada mereka, Allah berikan kebahagiaan kepada kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi sabar. Salah satu belajaran dari Syekh Ali Jabir, foto-foto itu. Yang tadi saya bilang sama jamaah, jangan pulang dulu ya. Saya tahu mereka senang. Iya. Ibu-ibu mau foto ibu? Ya. Di Indonesia, kalau isi ceramah 1 jam gak ada manfaatnya kalau tidak tutupi dengan foto-foto. Jadi harus selfie-selfie. Gak ada manfaatnya. Mereka senang, mereka bahagia, udah kita ikut kebahagiaan mereka. Itu cara Syekh Ali Jabir ngebahagiakan mereka. Ya. Itu belajaran dari Syekh Ali Jabir, gak apa-apa, tahan, sabar. Karena fikiran kita, niat kita, tujuan kita, mereka besoknya melihat foto kita bersama, ada yang pasang di rumah foto almarhum atau dia ingat, oh wasiat Syekh Ali Jabir sebelum tidur baca ayatul kursi. Oh dia ikut amalannya. Oh waktu ceramah ini, waktu hari ini yang saya ikut sama Syekh Ali Jabir, yang foto ini, waktu Syekh Ali Jabir ceramah tentang adab, tentang akhlak, tentang salat, tentang zikir, dia ikut. Sangat bermanfaat itu. Jadi kita tak terlalu fokus. Kalau 1 jam kita ceramah, tak apa-apa. Yang penting 1 jam foto-foto. Itu lebih manfaat daripada ceramahnya. Ya. Nyenengin saya. Ya. Jadi subhanallah Syekh Ali Jabir. Saya kirain mungkin
sama keluarganya begitu aja. Yang cerita sama istri-istrinya, terlalu baik hatinya, dan dia selalu ikuti hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai untuk saudaranya bagaimana cintai untuk dirinya sendiri. Setiap dia berangkat luar negeri atau luar kota, ada sesuatu yang bagus, yang indah baginya. Dia lihat ini bagus. Atau makanan, oh ini enak. Beli untuk semua keluarganya. Masya Allah. Sepanjang 1 tahun ini saya keliling safari dakwah di Indonesia. Di mana-mana kita isi, subhanallah. Tak terasa almarhum sudah wafat, tak terasa. Tak percaya. Kenapa? Setiap daerah kita masuk, setiap orang kita ketemu, sampai saat ini belum percaya. Buka YouTube ada Syekh Ali Jabir, buka EG ada Syekh Ali Jabir, keliling safari dakwah ada Syekh Ali Jabir. Jadi tak terasa atau belum percaya dia sudah meninggal. Masya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Saya mau tanya dengan salah satu orang yang terdekat juga dengan Syekh Ali Jabir yang bernama Bang Iskandar. Bang Iskandar, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Abe. Sehat Bang Iskandar ya? Sehat Ustaz. Saya mau tanya Bang Iskandar, apa sih kenangan Bang Iskandar saat masa-masa dengan beliau? Masya Allah, alhamdulillah ala kulli hal, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kenangan bersama Syekh Ali itu banyak banget. Tapi memang yang paling terkesan tentang ketawaduannya. Beliau juga anti marah ya, nggak pernah marah. Nggak pernah marah? Nggak pernah marah. Ada satu hal yang mengecewakan bagi kita ya, bagi kita saya kecewa misalnya dalam satu acara, dalam satu program. Tapi Syekh Ali nggak kecewa, tetap beliau nggak marah. Ataupun saya membuat kesalahan, beliau maafkan, nggak marah. Termasuk siapapun yang membuat kesalahan, ya beliau selalu maafkan. Itu yang sangat terkesan. Kalau ketawaduan sih, beliau secara keilmuan Masya Allah. Dan setiap kali tausiah di luar kota, beliau selalu minta tolong dicatat apa yang dia sampaikan. Ataupun tolong dicatat kalau dia salah ngomong, nanti dibahas di hotel, dibilang gitu. Akhirnya saya catat aja itu, saya catat. Kadang-kadang kita minta rekamannya supaya kita bisa mengulas lagi, review lagi gitu ya. Review lagi, Syekh tadi saya menyampaikan ini sampai detail. Tadi yang saya sampaikan apa? Nanti dia cek lagi dalilnya. Khawatirnya ada salah. Masya Allah. Itu yang Masya Allah deh. Benar-benar berarti ya, Syekh benar-benar sangat hati-hati. Sangat hati-hati. Terima kasih Pak Iskandar. Luar biasa. Kondisi saat itu Syekh Ali Masya Allah luar biasa, berkorban banget. Banyak kebaikan, kenangan yang tidak bisa dilupakan oleh Bang Iskandar. Tentu baik, sekali. Syed Abdullah, gimana apa yang bisa disampaikan ke pemirsa dari apa yang Abdullah tahu tentang Syekh? Mungkin sedikit boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bicara bahasa Arab. Ini عندي يا شيخ حسن. أكبر اهتمامات الشيخ علي كان القرآن الكريم. كان واحد من أحلامه إنه أكثر الناس في إندونيسيا يستطيعوا قراءة القرآن بطلاقة. هذا أكبر اهتمام يعني، وهذه أكبر توصية كنت أسمعها منه يعني. Ya, paling menarik dari Syekh Ali Jabir, mengutamakan Al-Quran. Selalu mengutamakan Al-Quran. Dan cita-cita beliau yang luar biasa, harapan beliau Indonesia ini bisa membaca Al-Quran dengan benar. Jadi banyak program-program almarhum, salah satunya 1 juta penghafal Al-Quran bersanad. Bukan cuma hafal Quran, bukan cuma baca Quran, tapi bacaannya benar dan fasih. Masya Allah. Ini paling yang dia ingat dari almarhum Syekh Ali Jabir. Fokus itu Al-Quran dan Al-Quran dan Al-Quran. Iya. Terima kasih Syekh. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa. Begitu banyak kenangan yang tidak bisa akan dilupakan oleh keluarga besar. Apalagi orang-orang terdekat ini pasti sampai hari ini mereka tetap merasa kehilangan. Kita semua pemirsa Indonesia pasti merasa kehilangan. Mudah-mudahan haul ini bisa menjadi pengenang buat kita sehingga amal beliau, semua perjuangan beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Terima kasih, tetap di Cahaya Hati Indonesia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Terima kasih kepada Syekh Oday Al-Akhras yang Masya Allah telah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran yang begitu syahdu dan membuat kita semua betul-betul tambah-tambah iman kepada Allah. Amin ya Rabbal
Kembali lagi di Cahaya Hati spesial Haul Syekh Ali Jaber. Hari ini kita masuk pada segmen selanjutnya, akan mendengarkan tausiah-tausiah dari guru-guru kita yang sudah ada di tengah kita semua. Kita sapa dulu sebelumnya. Assalamualaikum Kiai Muhammad Alwi Rashid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat guru? Alhamdulillah. Hadir juga guru kita. Assalamualaikum Kiai Yusuf Mansur. Waalaikumsalam. Sehat guru? Sehat adem. Masya Allah. Masya Allah. Bikin Masya Allah merinding guru. Iya benar. Biasa. Masya Allah. Pemirsa, ibu, bu, dengernya adem nggak tadi bu? Ngerti apa enggak? Enggak. Tapi insya Allah jadi ibadah, amin. Sekarang kita dengerin langsung tausiah pertama, insya Allah akan dibawakan atau disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Muhammad Alwi Rashid dengan tema mengingat kebaikan orang-orang yang sudah berpulang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Cahaya Hati Indonesia yang dimuliakan Allah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang paling berhak untuk disembah. Tuhan yang paling wajib untuk kita imani. Pada hari ini banyak karunia Allah Subhanahu wa taala yang telah tercurah kepada kita. Diberikan nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat umur panjang, sehingga masih diberi kesempatan untuk bertobat atas dosa-dosa kita yang telah lewat dan mempersiapkan tambahan amal soleh di hari yang akan datang. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah Cahaya Hati yang dimuliakan Allah, bahwa pada hari ini kita ditakdirkan oleh Allah untuk hadir dalam satu acara memperingati haul 1 tahun wafatnya guru kita Syekh Ali Jaber yang telah berpulang ke rahmatullah. Uzkuru mahasina mautakum. Ingat-ingatlah, kenanglah segala kebaikan dari orang-orang yang telah berpulang di antaramu. Yang pertama tentu saja orang tua kita. Apabila orang tua kita telah berpulang ke rahmatullah, wajib untuk kita selalu mengingat kebaikannya. Juga yang kedua adalah mengingat kebaikan guru kita. Karena tanpa guru kita, kita tidak mengenal Tuhan kita. Kita tidak tahu bagaimana cara menjalankan syariah dengan baik. Kita tidak tahu membedakan antara halal dan haram. Oleh karena itu, kehadiran kita pada kesempatan ini mudah-mudahan menjadi sebab kebaikan baik untuk diri kita maupun kepada orang tua kita dan guru-guru kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Jemaah sekalian, hikmah dari peringatan haul semacam ini, yang pertama adalah kita bersyukur atas apa-apa yang telah Allah karuniakan kepada kita. Bahwa satu saat kita pun akan pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bisa jadi ibu-ibu duluan, saya belakangan. Bisa juga ibu duluan, saya belakangan. Tinggal mana yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Namun siapapun yang akan berpulang lebih dulu, yang perlu kita tanyakan dalam hati kita, apakah kita sudah siap menghadap Allah? Amal apa yang akan kita banggakan di hadapan Allah? Kalau sholat kita masih kurang baik,
sedekah kita masih kurang banyak, maksiat masih banyak kita lakukan. Malu, malu dan malu kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan kasih sayang Allah, Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bertobat, memohon ampunan atas segala yang telah kita lakukan di waktu-waktu yang telah lalu. Sekaligus masih diberi kesempatan untuk bisa menambah amal ibadah kita. Kita berharap mudah-mudahan hikmah yang pertama adalah kita mengingat dari kebaikan guru-guru kita. Yang kedua, kita juga menyadari bahwa satu waktu kita akan berpulang. Dengan apakah kita berpulang? Dengan bekal apa yang kita berpulang menuju perjalanan keabadian? Perjalanan yang tidak ada ujungnya. Maka tentu kalau sekedar pulang kampung saja kita repot mempersiapkan ini itu. Tapi ini perjalanan menuju akhirat. Harusnya kita bisa lebih fokus, lebih mempersiapkan diri. Perjalanan satu arah tidak ada baliknya. Ya, di mana gerbangnya adalah kematian. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita kehidupan yang penuh keberkahan. Atas keberkahan dari doa orang tua kita. Keberkahan dari doa guru-guru kita. Mudah-mudahan kita juga diberikan kesempatan untuk bisa mengajarkan syariat yang terbaik kepada anak-anak kita. Kalau tidak, ketika kita berpulang, siapa yang akan mengingat kebaikan kita? Kalaupun mereka kita tinggalkan, apakah mereka tahu cara berdoa untuk kita? Kita di alam barzah nanti menunggu hadiah, menunggu kiriman dari anak keturunan kita. Jadi kita harus bisa mempersiapkan diri bahwa kehidupan di dunia cuma sebentar. Cuma sementara. Satu waktu kita akan menghadapi kematian, sakaratul maut. Sekali lagi kita berharap mudah-mudahan Allah karuniakan kita hidup penuh keberkahan dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, Kiai Haji Muhammad Alwi Rashid yang begitu luar biasa. Beliau memberikan pesan dan mengingat kepada kita semua bahwa tidak selamanya kita hidup di alam dunia ini. Oleh karenanya sebelum kita pulang kampung kita harus punya amal soleh. Manakala besok nanti kita panen tergantung tanaman kita hari ini. Insya Allah lebih dalam lagi kita akan dengarkan tausiah yang kedua. Insya Allah akan dipaparkan oleh guru kita Abi Kiai Haji Yusuf Mansur dengan tema amalan-amalan kebaikan. Tafadhol guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews TV. Senang saya sama Bang Haji Alwi, Kiai Haji Muhammad Alwi Abdul Rashid. Bersama juga kori kita. Allah, kalau boleh saya kasih panggung saya lagi buat ngaji, saya kasih ini. Enak bener, Allahu Akbar. Saya ibu bapak yang rahmati Allah, baik yang hadir langsung di Masjid Al-Barkah Asy-Syafi'iyah maupun yang hadir di layar kaca. Peristiwa wafatnya sahabat kita semua, guru kita semua, Syekh Ali Jabir, mengingatkan kepada saya dan kita semua hendaknya jangan sampai nggak minta sama Allah punya guru. Kita suka minta makan, minta duit banyak, minta punya rumah, minta utang lunas, minta badan sehat. Tapi kita lupa minta guru. Ntar kalau guru atu-atu pada diambil, kita kurang stok. Padahal dengan hadirnya seorang guru, banyak hal yang bisa kita dapat. Dengan hadirnya ustadz ustazah, dai-daiyah, para kiai, para bunyai, para alim ulama, mubalik-mubaligo, tuh ahli-ahli dakwah, Masya Allah. Satu, saya ingetin diri saya, jangan sampai lupa minta guru. Saya terus terang nih, nanya sama ibu-ibu, nanya sama yang hadir, nanya ya sama pemirsa semua.
Udah belum? Minta guru. Ayo dah, coba diinget-inget. Iya, kapan gue minta guru ya? Dan sekarang guru yang ada aja bisa kita musuhin. Gara-gara kita nggak sependapat. Gara-gara ada berita tentang dia. Belum tentu benernya. Gara-gara kita kemudian mungkin ada yang nggak suka. Kita yang ada aja bisa kita nggak pakai. Yang ada aja bisa kita lewatin. Ya, bagaimana kita judulnya malah minta tambahan. Atau minta guru, jangan sampai enggak. Sekaligus ngingetin ada guru jangan dilepein. Yang kedua, minta sama Allah bahwa guru-guru yang lahir itu, ini wasilah Syekh Ali ya, acara haul ini mengingatkan pada kita kalau bisa kita minta sama Allah bahwa jajaran guru yang menjadi prajurit-prajuritnya Allah dan Rasulnya, panglima-panglima Allah dan Rasulnya di bumi ini adalah kita punya keluarga. Habis itu gimana? Ya siapin yang nomor 3. Yang nomor 3 siapin kehadiran tuh. Listi'dadi huduril ulama. Ya ada zaman hadirkan dengan segala macam effort kita. Santrenin, madrasahin, panggil guru ngaji. Ajak ke pesantren tiap 1 minggu. Muter sana, muter sini. Ajak ke kiai-kiai yang kaya, ajak ke kiai-kiai yang miskin. Ajak ke kiai-kiai yang punya madrasah, ada yang kiai-kiai balai. Pokoknya semua berbagai jenis kiai kita datang sama anak kita. Kita tuh dia. Lihat yang miskin ini, coba kita lihat bener nggak dia miskin. Subhanallah ternyata enggak. Kekayaannya ada di mana? Ada di jamaahnya. Jamaahnya pada jadi, hidupnya pada ditanggung semua dengan doa-doanya sang kiai. 1, saya bilang apa tadi? Saya ingetin. Jangan lupa minta guru. Yang kedua, kalau emang nanti ada guru, kita minta guru itu adalah anak-anak keturunan kita. Jadi apapun dia jadi pimpinan pabrik. Lah emang salah pimpinan pabrik ngajar ngaji abatasa? Emang salah? Kalau emang dia jadi camat, dia ngajar ngaji itu pasukan di kecamatannya? Emang salah? Kalau dia emang pimpinan Satpol PP, lalu ngajarin yang pada buka warung. Biasanya pada ngusir-ngusir, ini pada diajarin buka Iqra misalnya. Dan itu Satpol PP kan keren. Emang salah misalkan presiden nanti ngajar ngaji, keren kan? Presiden ngajar ngaji di TV. Ya ada, ya nggak tahu, kita doa dah. Ya siapa tahu ya nggak? Insya Allah pokoknya 1, jangan lupa minta guru. Yang kedua, mintanya tuh kalau bisa dari generasi keturunan kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan lahir Syekh Ali yang lebih banyak lagi. Ya, yang lebih hebat, yang lebih diterima bukan cuma oleh masyarakat tanah air, tapi diterima oleh seluruh dunia. Dan besok ibu bapak akan dihormati betul, dimuliakan betul oleh Allah. Sebab ibu adalah ibunya para guru. Bapak adalah bapaknya para guru. Terlambat? Belum terlambat. Siapapun masih terbuka. Mulai saja berdoa. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Menarik yang disampaikan oleh guru kita Abi, Kiai Yusuf Mansur. Masya Allah. Beliau memberikan nasihat, mengingat kepada kita semua agar kita menjadi pelaku kebaikan. Kita yang harus jadi contoh. Kalau anak kita pengen soleh, ibunya dulu harus soleh. Dan menarik yang beliau sampaikan, harus banyak guru. Jangan pilih-pilih guru. Ini mah sama guru degig. Ada yang begitu ada. Jangan sampai, tapi ayo kita harus jadi orang yang bisa punya guru. Menarik. Dengan apa yang disampaikan oleh beliau terkait banyak guru, akhirnya punya sanad yang jelas. Nah insya Allah bicara tentang sanad, segmen setelah ini kita akan dengarkan sanad Al-Fatihah yang nanti akan dibacakan oleh seseorang. Mau tahu siapa? Kita lanjutkan setelah ini. Tetap di Cahaya Hati Indonesia. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Pemirsa yang ada di rumah maupun di studio. Sesungguhnya Syekh Ali Jaber dakwah bukan hanya sebatas dari media ke media, dari masjid ke masjid,
dari satu kota ke kota yang lain. Tapi ternyata Syekh Ali Jaber punya satu kebiasaan yang begitu luar biasa, dan cahaya hati akan menginformasikan kepada semua jamaah. Apa itu? Ternyata Syekh Ali Jaber senang untuk bisa memberikan sanad Al-Fatihah. Nah, seperti apa itu? Sebelum kita dengarkan nanti sanad Al-Fatihah yang akan dibacakan oleh Ustadz Yusuf, kita lihat dulu VT cuplikan berikut ini. Hafal dong. Oh, hafal dong. Hafal dong. Bisa? Bisa. Bisa, insya Allah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itulah cuplikan dari bacaan Al-Fatihah. Seperti apa sanad Al-Fatihah itu? Maka kita akan lebih dalam lagi nanti mengetahui tentang penjelasan sanad Al-Fatihah yang akan dijelaskan oleh Syekh Husain. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu Ustadz Yusuf membacakan sanad Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Masya Allah, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi rahmat bagi yang membaca dan kita semua yang mendengarkan. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, macam-macam versi Syekh sudah kita dengar dari bacaan Al-Fatihah. Yang pertama yang akan ditanyakan, apa itu sanad Al-Fatihah? طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Sanad, kalau kita mendengar sanad artinya silsilah. Artinya gurunya siapa dan gurunya siapa, gurunya siapa sampai asalnya. Kalau kita bahas sanad Al-Quran, artinya apa? Dari gurunya, dia belajar Quran ini, si fulan ini belajar Quran sama siapa? Sama gurunya. Si fulan dan gurunya, si fulan, dari gurunya si fulan, dari gurunya si fulan, sampai tabi'in, sampai sahabat, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai Jibril alaihi salam, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya anda punya sanad baca Quran, artinya bacaanmu sesuai bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sanad itu bukan sembarangan, bukan setiap orang bisa baca dapat sanad, dan bukan orang yang dia sendiri terasa bacaannya sudah benar dapat sanad, bukan. Jadi misal, dalam belajaran Quran anda baca Al-Quran ini ternyata masih satu huruf belum jelas, tidak akan dapat sanad. Cara sanadnya begitu anda baca dengan gurunya, kalau salah ditegur pertama kali, kalau ulang lagi salahnya ditegur dua kali, kalau ketiga pulang belajar dulu baru balik lagi. Karena dia nanti kalau sudah berikan sanad itu akan mengakui si fulan ini bacaannya seperti bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sesuatu yang mahal. Karena itu sangat-sangat teliti kalau masalah sanad. Baik. Jadi anda mau sanad, baca dari awal sampai akhir baru dapat sanadnya. Allahu Akbar, Masya Allah. Apalagi di Indonesia, apalagi di Indonesia. Jadi bukan sanad Al-Quran itu sudah bisa baca berapa ayat mau sanadnya, gak boleh, gak boleh. Atau baru belajar Al-Fatihah minta sanadnya langsung, gak boleh. Harus baca Al-Quran semuanya. Dan begitu anda baca Al-Quran semuanya, apakah bacaan antum benar sesuai bacaan Rasulullah atau belum? Kalau sudah, baru dapat sanadnya, baru nama anda gabung sama nama Rasulullah dan Jibril sampai Allah subhanahu wa ta'ala. Oh subhanallah, Masya Allah Syekh. Begitu luar biasa pemaparan beliau. Dan hari ini Ibu udah punya sanad belum? Apa suaminya namanya sanad? Nih pentingnya kita bersanad sehingga apa? Bersambungnya guru sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita banyak belajar dari hari ini. Mudah-mudahan kita juga bisa menimba ilmu dan mudah-mudahan kita bisa bersanad. Amin. Amin ya robbal. Tetap di Cahaya Hati Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمد الناعمين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا يا ربنا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك آمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا
اللهم يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك اللهم من سخطك ومن النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا إلى البر والتقوى. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله حجة لنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا وأولادنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا وأولادنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ويا قاضي الحاجات، ويا قاضي الحاجات، حاجات الدنيا والآخرة، حاجات الظاهر والباطن، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Keluarga besar Cahaya Hati Indonesia mengucapkan terima kasih banyak kepada para guru, para keluarga, para kerabat yang telah banyak menceritakan kenangan yang begitu indah dari sosok almarhum Syekh Ali Jaber. Mudah-mudahan beliau selalu ada dalam rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketemu lagi di Cahaya Hati selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika.